Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini menjelang sahur. Tentunya kita masih ingat dan mendengar apa yang disampaikan oleh tersangka Pak Yosep, yaitu adalah janji-janji yang akan disampaikan nanti di pengadilan. Itu kata Pak Yosep, bahwa Pak Yosep mengatakan, tunggu nanti di pengadilan akan saya buka sebenar-benarnya. Tunggu nanti di pengadilan. Jadi Pak Yosep selalu mengatakan bahwa tunggu nanti di pengadilan saya akan bongkar semuanya. Sempat kita bertanya kenapa mesti harus di pengadilan dibongkarnya, kenapa tidak di BAP saja langsung disampaikan kepada pihak penyidik yang sebenar-benarnya, kenapa harus di pengadilan? Karena proses pengadilan kan proses yang nanti akan disampaikan adalah apa-apa yang disampaikan dalam BAP. Ya, apapun nanti misalkan ada informasi di luar BAP, tentunya hanya hakim yang bisa menentukan. Apakah nanti pernyataan-pernyataan yang memang kalau memang ada itu akan bisa diterima oleh hakim apa tidak, seperti itu. Ya, tapi yang jelas bahwa kita menunggu janji Pak Yosep, bahwa Pak Yosep berjanji kan akan membongkar nanti di pengadilan. Malah katanya akan menyebut ada nama-nama yang katanya disampaikan eh, nama-nama pengganti seperti itu. Apakah itu juga akan disampaikan di pengadilan apa tidak? Ya. Ini yang akan kita tunggu nantinya. Berarti kita hanya sudah bisa menarik kesimpulan nantinya kalau misalkan ini tidak disampaikan oleh Pak Yosep di pengadilan nanti atau tidak ada bongkar-bongkaran, masih tetap pada pernyataannya bahwa Pak Yosep tidak ada di TKP, kemudian tidak membuka apa-apapun, bahwa memang tidak siapa yang ada di sana, tidak mengerti dan tidak mengetahui siapa yang ada di sana. Ya, kita sudah bisa mengambil kesimpulan kalau begitu. Ya. Jadi kita tunggu nih janji Pak Yosep. Apakah memang benar akan bongkar-bongkaran? Tapi bagaimana dengan saudara Ramdhanu? Tentunya kalau saudara Ramdhanu akan tetap pada pendiriannya, yaitu bahwa sesuai apa yang dia pernah sampaikan di rekonstruksi, itu yang akan paling disampaikan atau dibeberkan oleh saudara Ramdhanu. Dari mulai internet, pecel lele dan TKP, sekian adegan, itu mungkin yang akan disampaikan oleh Ramdhanu. Tetapi yang kita tunggu juga dari saudara Ramdhanu, tentu kita akan tunggu-tunggu. Di samping dari Pak Yosep yang kita tunggu juga dari Ramdhanu. Apakah dari saudara Ramdhanu nanti akan keluar hal-hal yang mengenai apakah ada sesuatu pergerakan, baik itu percakapan, pertemuan dengan seseorang sebelum kasus terjadi, baik dari 1 hari sebelum kasus terjadi, 2 hari, 3 hari, ya, atau pasca kejadian 1 hari, 2 hari, 3 hari, kurang lebih 1 minggu pasca kejadian, apa yang terjadi dengan saudara Ramdhanu dan apa yang dilakukan oleh saudara Ramdhanu di sana. Juga oleh Pak Yosep juga nanti akan dipertanyakan barangkali 1 hari sebelumnya, 2 hari, 3 hari sampai menjelang sampai setelah pasca kejadian. Ini juga yang kita tunggu, mungkin saja di media selama ini belum terblow up, siapa tahu nanti di pengadilan akan terblow up atau akan disampaikan nanti. Ya. Tetapi kembali lagi bahwa kita kan kalau pada saat kita menunggu informasi-informasi yang itu, tetap kita selama ini kita tetap hanya mengetahui bahwa ada 5 tersangka di sana. Ya, ada 5 tersangka, tidak ada tersangka lain di sana. Sampai sekarang tidak ada tersangka lain, ya. Jadi masih tetap 5 tersangka. Apakah ada kemungkinan di persidangan nanti muncul tiba-tiba? Ya, itu sangat mungkin agak susah ya untuk bisa itu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin semuanya. Tapi ya untuk ke arah sana agak susah. Karena kan hakim itu ada begini, proses untuk mentersangkakan seseorang itu kan melalui suatu proses yang lumayan ya harus cukup panjang, tidak sembarangan. Artinya bahwa nanti juga hakim memang di sana walaupun decision makernya adalah hakim di sana ya. Tapi ya kembali lagi bahwa kita udah jelas bahwa memang tersangka ini sudah ada di sana. Walaupun
Ya jelas nanti bagaimana pihak JPU ya akan bisa bertarung di sana, bagaimana bisa menentukan bahwa Pak Yosep adalah benar-benar tersangka. Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi adalah memang benar mereka ada di sana. Ini tugas JPU yang sangat berat ini. Ya menurut saya sangat berat karena satu adalah memang mereka belum mengakui sampai detik ini dengan alasan mereka masing-masing dan alibi mereka masing-masing. Bagaimana pihak jaksa nanti bisa mematahkan alibi-alibi itu, ya, dengan keterangan saudara Ramdhanu bahwa mereka ada di TKP. Ya, apakah ada sesuatu yang senjata yang kuat untuk memang benar menjadikan mereka supaya mengakui, oh iya, mereka ada di sana. Ini perang yang sebenarnya. Apakah mereka sudah punya senjata, amunisi untuk berperang melawan keempat tersangka yang sampai sekarang belum mengakui mereka ada di sana? Ya, tentunya ini yang ditunggu. Memang di prarekonstruksi itu tidak disampaikan waktu prarekonstruksi ya. Maksud saya peradilan. Di pra-peradilan itu belum tersampaikan ya alat bukti yang memang diharapkan oleh pihak dari Pak Yosep. Tapi bisa saja itu strategi dari pihak kepolisian, di mana mungkin saja tidak disebutkan di sana, tapi nanti akan disebutkan nanti di pengadilan. Ya mungkin saja seperti itu ya. Tapi kita tunggu sajalah ya, kita tunggu apakah memang benar nanti kesaksian yang akan disampaikan oleh para saksi juga nanti ya, karena Ramdhanu juga akan jadi saksi nantinya. Nah kembali lagi bahwa apakah memang Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi begitu yakin dengan keyakinannya bahwa mereka tidak ada di sana. Sementara kalau kita lihat apa yang dilakukan saudara Ramdhanu dengan detail dia menceritakan gerak-gerik daripada 4 tersangka ini, ya, yang satu memegang golok, memegang stick golf, berjalan, mengatakan sesuatu dan lain sebagainya disampaikan saudara, begitu detail. Siapa nanti yang menentukan ini semua? Hakim lah nanti. Hakim yang sudah berpengalaman akan melihat apa yang disampaikan oleh saudara Ramdhanu dan apa yang disampaikan oleh saudara Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Akan terlihat nanti di sana siapa yang ragu-ragu menjawab. Karena kesalahan nanti akan terlihat dari penampilan. Apa penampilan? Akan terlihat mereka yang gugup. Ya, kalau mereka memang bersalah, karena kesalahan itu tidak bisa ditutupi oleh raut muka nantinya. Ya, kebohongan atau kesalahan tidak bisa membohongi body language mereka. Akan terlihat orang yang tidak berbohong dia akan lebih tenang. Pada saat di pengadilan nanti kalau dia sudah mengeluarkan apa adanya sesuai dengan dia betul-betul memang tidak bersalah dan memang itu, mereka akan tenang nanti, terlihat dari gestur badannya, body language-nya, mimik muka, intonasi dari yang keluar dari mulutnya, maka akan terlihat di sana. Walaupun memang ini bukan jadi ini, tapi ingat bahwa hakim menentukan itu. Hakim menilai juga dari situ nantinya. Ya, akan terlihat semuanya di sana nanti, mana yang berbohong, mana yang tidak. Mereka akan gugup, mereka akan ya bermacam-macam lah. Nanti orang psikolog yang akan melihat di sana semua. Ya, yang jelas bahwa di kasus ini, di kasus Subang ini, di peradilan nanti itu pasti ada yang berbohong. Ya kan? Iya jelas, sudah jelas pasti ada yang berbohong. Yang satu mengatakan bahwa mereka ada di sana, sedangkan yang dikatakan di sana mereka tidak ada di sana. Berarti kan ini ada kebohongan. Ada sesuatu yang tidak sinkron, berarti ada kebohongan.
Nah, siapa yang berbohong? Apakah Ramdhanu atau Pak Yosef? Cuman itu saja pertanyaan. Siapa yang bohong di antara dua ini? Dan akan terlihat nanti dari gesturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan sahur.